Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan masuk tetap pada tataran praktikum. Sebagaimana materi yang kemarin, kita telah masuk kepada LMS. Salah satunya itu adalah psikologi. Mudah-mudahan sudah dipraktikkan di rumahnya Bapak Ibu. Banget itu selama bantah. Ibu Jumi bagaimana? Sudah jelas Ibu? Satu dia Ibu Jumi. Bawa itu selanta yang 5. Ibu Jumi bagaimana? Sudah bisa gabung? Pak Zinal, jelas Pak? Jelas? Ya, jelas. Oh iya. Oke, jadi pada kesempatan hari ini pertemuan kelima, insyaallah kita akan sharing. Saya sedikit akan membuka dulu materi terkait salah satu juga LMS atau Learning Management System yang ada di pembelajaran e-learning. Nanti mungkin Pak Zainal bisa menyambungkan juga sharingnya terkait kuis Pak ya, untuk yang kemarin. Halo Pak Zainal. Kuiper School Pak. Kuiper School Pak ya. Kuiper School. Kuiper School. Ya. Oke. Iya. Kuiper School. Insyaallah nanti saya akan berbagi dengan Pak Zainal. Mungkin pertemuan hari Jumat insyaallah kita akan kembali lagi untuk masuk pada tataran evaluasi. Jadi ada beberapa nanti model-model evaluasi yang ada di e-learning yang pada hakikatnya insyaallah kita luaran dari mata kuliah kita coba desain juga LMS yang di dalamnya nanti ada variasi-variasi aplikasi dari e-learning. Baik, mungkin bisa kita lihat di layar. Mana jelangku? Bisa kita lihat di layar. Lundra Pak Haji itu. Bagus kan itu, salah. Oke, kita lihat. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu ya? Ada Google, tinggal kita Edmudo. Saya perkenalkan untuk Edmudo dulu. Edmudo. Jadi sebenarnya Edmudo itu dengan psikologi itu hampir sama. Jadi semua kantor pusatnya juga sama di kalau Edmudo itu di California, kalau psikologi kalau saya tidak salah di Chicago. Jadi ini hampir sama, produk dari Amerika. Jadi isinya pun juga kurang lebih hampir sama. Edmudo tidak ada. Dulu Bu Kartina unmute. Bisa di-unmute dulu. Bu Kartina unmute dulu. Oke, sekarang setelah nanti di layar muncul seperti ini, tinggal kita klik Edmudo yang ada di Google. Jadi ini kurang lebih sama penggunaannya dengan psikologi. Dia sebagai Edmudo sebagai layanan LMS. Isinya pun juga kurang lebih sama, ya beberapa tampilan-tampilan variasi yang ada di website itu yang sedikit berbeda. Di tampilan kedua, di langkah kedua, setelah kita klik tadi Edmudo, itu akan muncul seperti ini. Jadi ada login, ada sign up. Ketika kita sign up ini, maksudnya kalau sign up ini adalah pengguna baru. Kalau login ini
ketika kita sudah memiliki akun yang setelah sign up baru kita berikutnya kita tinggal login saja, nggak usah sign up. Di sign up ini sama dengan psikologi kemarin, ada 3 pilihan, ada sebagai teacher, ada sebagai parents, student, ada sebagai parents. Kalau kemarin psikologi kan dia sebagai instruktur, di sini ya instruktur, student dan parents. Jadi sama. Jadi kalau kita sebagai teacher, tinggal kita klik sign up, baru klik teacher. Di laman ini ada pilihan, ada di sini sign up for Edmudo. Apakah kita misalkan kalau kita sudah memiliki email yang sudah terkonek dengan dengan sistem kita, ataukah kita misalkan memiliki email yang lain dan kita ingin memilih akun yang baru dengan password yang baru, mungkin ya. Misalkan kemarin Andi dan contoh kemarin Bu ya, yahoo.com misalkan. Password yang kita gunakan ya oke, artinya sarankan ada kombinasi antara huruf dan angka. Misalkan seperti ini. Ini mungkin ada catatannya weak, mungkinnya passwordnya kurang kuat. Kalau kita misalnya mungkin di mungkin agak kurang juga ini. Tinggal kita klik create account. Setelah kita create account, ini akan muncul tampilan seperti ini kemudian. Sementara ada setelah tadi itu kita pilih parents, teacher, student, parents. Kita misalnya sebagai instruktur, jadi kurang lebih sama tadi saya ulangi tadi dengan psikologi. Tinggal kita masukkan email kita dan password kita. Lalu setelahnya itu akan muncul. Yang lain bagus suara saya, ya Bapak Ibu. Bagus Pak. Oh ya. Bagus, Pak. Iya. Baik. Jelas, sangat Oke. jelas. Bagaimana Ayah? Siapa? Oke, jadi ada kemudian muncul ini welcome to Edmudo. Tinggal kita tulis nama lengkap kita. Usahakan jangan menggunakan nama-nama apalagi ini adalah sistem yang berbentuk yang formal yang akan kita publish untuk anak-anak semua. Jadi usahakan menggunakan nama real, bukan nama samaran kita. Jadi misalkan seperti tadi contoh Andi Tendri. Jadi sama kemarin modelnya, sama model kemarin. Ketika misalkan satu huruf nama kita, misalkan Muhammad saja namanya, usahakan ada nama family di belakang untuk nama kedua. Berikutnya kalau misalkan 3 angka, misalkan Andi Tendri Muhammad, jadi kita tetap Andi untuk nama awalnya, untuk first name, Tendri dan Muhammad itu sebagai the second di sini. Seperti begini. Oke, kemudian kita lanjut next. Kita langsung next. Kita di sini ada setup a class. Maksudnya ini setup a class ketika kita misalkan ingin membuat kelas baru, ataukah misalkan hanya sebagai explore your interest. Dalam artian ini kita ingin share, berbagi saja kepada banyak orang. Misalkan ada materi kita, ada PowerPoint kita, ada buku kita yang kita hanya ingin share saja, namun kemudian kita tidak memiliki kelas. Kalau setup kelas itu kita membuat sebuah kelas baru seperti pertemuan kemarin di psikologi. Kita coba klik. Setelah kita klik itu setup kelas, akan muncul di sini let's create your first class. Kita membuat kelas baru seperti di psikologi kemarin. Misalkan kelas name. Misalnya kelas bahasa Indonesia, 10
IPA 1 misalkan 10 IPA 1. Subjeknya ini sama ya, sama dengan psikologi kemarin. Bahasa Indonesia itu saya yakin tinggal kita pilih dia masuk dalam kategori apa. Apakah misalkan sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh nanti pada sistem yang ada. Hanya saja itu lebih memudahkan nanti pemilahannya ketika mungkin ada pelaporan dan seterusnya. Jadi apakah itu bahasa Indonesia masuk dalam kategori ilmu komputer ataukah seni ataukah kesehatan ataukah bahasa atau matematika ataukah pengembangan profesional ataukah ilmu sains ataukah dalam ilmu sosial dan seterusnya. Mungkin ataukah misalnya world languages ataukah bahasa dunia. Mungkin kalau misalnya kurang lebihnya dalam ilmu bahasa seni dalam bahasa kita klik. Sekarang subjeknya misalkan mungkin artinya perbagiannya lagi ilmu bahasa apa lagi. Mungkin tinggal kita all saja. Select grade kita, maksudnya level yang seperti kemarin waktu di psikologi. Apakah misalkan masuk di pre kindergarten, apa namanya itu? Kalau pre kindergarten yang sebelum TK. Kalau kindergarten itu TK, untuk first grade itu sampai sekian itu tinggal kita pilih. Misalnya di higher education kalau mungkin di SMA. Setelah itu next. Terserah kita mau bervariasi bagaimana, mau diberikan warna bagaimana. Seperti kemarin ada kode-kode untuk kemudian nanti ini warna ini membedakan nanti kelas-kelas ataukah mata pelajaran yang kita bawakan. Hanya create a class. Kita tunggu untuk kemudian akan masuk di sistem. Oke. Ini sudah ada muncul kelas yang ada. Nanti di sini ada please verify your email address. Jadi kalau otomatis di email tadi itu yang dimasukkan akan ada verifikasi untuk menjaga keamanan dari sistem atau kelas yang kita buat ini. Oke, sekarang ini sudah ada model tampilan kelas yang ada yang kita buat di Edmudo. Jadi agak berbeda ya. Walaupun sebenarnya kurang lebih isinya sama dengan psikologi, namun kemudian tampilannya ini agak beda dengan psikologi. Tinggal kita klik misalkan bahasa Indonesia tadi, kelas kita. Nah, ini akses kode kita yang ketika misalkan tadi siswa kita arahkan untuk mendaftar prosesnya tadi sama ya. Jadi prosesnya sama tadi waktu pertama ada sebagai student, ada sebagai teacher, ada sebagai parents. Jadi kalau siswa kita arahkan untuk masuk ke sini, tinggal kita arahkan dia sebagai student. Pada saat dia bergabung sebagai student, dia akan sistem akan meminta kelas code kita. Tinggal kita kopikan ini kepada anak-anak itu akan langsung otomatis gabung di kelas kita. Tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Hai Diama. Ayo. Indro. Bagaimana Ibu Jumi? Sudah terang? Sudah jelas Ibunya? Oke. Jadi sebenarnya ini tidak kurang lebih mirip lah dengan Edmudo dengan psikologi. Namun kalau saya lihat tampilannya ini agak-agak mirip-mirip dengan Google Classroom. Beda kalau psikologi kemarin. Coba kita kalau lihat ya, psikologi. Kalau psikologi kemarin tampilannya dia kurang lebih seperti ini.
Dia kurang lebih langsung dia terbagi di samping, mulai dari materinya, update kalau ada update yang kita berikan, ada grade booknya, ada grade setupnya, ada attendees-nya, ada daftar hadirnya. Sebenarnya sama juga di di psikologi juga, di Edmundo ada juga, dengan ada list of membernya. Jadi kurang lebih sama semua isinya di dalam, hanya tampilannya yang membedakan antara psikologi dengan Edmundo. Nah, kalau Edmundo seperti ini, jadi sama, ada juga membernya. Jadi secara otomatis ketika sebenarnya ketika akses code ini kita berikan kepada kepada siswa, dia akan masuk, semua akan terlist di sini. Semua akan terlist di sini di member. Oke. Ada folder di sini, folder. Ada folder. Sama tadi dengan psikologi. Kalau psikologi ini ada add material, ada juga di sini add folder. Baru setelah add folder nanti kita bagi-bagi di sini pertemuan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nanti di sini di add folder sama juga dengan misalkan pertemuan pertama, select grade kita misalnya di higher, subjek kita di language and art, tinggal kita create. Sebenarnya kurang lebih sama dengan di psikologi. Tinggal kita di sini pertemuan pertama, tinggal kita isikan materi kita. Ada pilihan uploadnya. Jadi mirip dengan psikologi. Jadi sama sebenarnya, cuma tampilannya yang agak berbeda. Kalau di Edmundo saya lihat ini agak mirip dengan Google Scholar. Jadi sama. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia, kalau kemarin di psikologi dia lebih seperti ini. Kalau di Edmundo tampilannya dia seperti ini. Tinggal kita apakah kita mau masukkan ada dokumen berbentuk Word, Excel ataukah PowerPoint, ataukah misalkan ada file yang kita ingin upload. Nah, tinggal kita pilih di lokasi di mana kita inginkan untuk file itu. Jadi sebenarnya agak-agak mirip. Seperti ini model untuk di Edmundo. Jadi kalau member ini tinggal otomatis di sini akan ada student yang sudah kita arahkan tadi akses code-nya, otomatis sudah masuk di sistem kita. Mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, sedikit untuk pengenalan di Edmundo. Jadi sebenarnya begini, di Edmundo agak ya tampilannya seperti inilah. Sebenarnya saya jarang juga pakai Edmundo Bapak Ibu. Edmundo kalau misalkan sama sebenarnya, ada di sini create and send assignment sama. Kalau kita mau buat kelas, kita mau buat quiz sama. Cuma kalau saya biasa di psikologi, saya kemarin pelajari Edmundo dengan psikologi. Kalau psikologi itu saya lebih terpilah. Jadi lebih terpilah tugas-tugasnya, mulai dari misalkan folder quiz, ada forum untuk diskusi khusus di kelas itu, ada juga untuk mengimpor sumber yang ada jenis tes juga, misalkan jenis quiz yang kita akan berikan. Mungkin seperti itu sedikit untuk pengenalan sebuah LMS atau Learning Management System. Tinggal nanti kita Bapak Ibu pilih LMS yang mana nanti yang kita akan buat. Minimal ada satu LMS yang kita akan buat. Kemudian itu yang menjadi tugas akhir kita. Materi-materinya nanti sudah masuk. Jadi apakah nanti juga dari sharing Pak Zainal itu The Kuiper School, mungkin ada yang ingin membuat sebuah kelas di Kuiper School yang akan menjadi tugas akhirnya nanti. Oke, mungkin itu sedikit sharing dari saya untuk
salah satu pengenalan Edmudo. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya serahkan kepada Pak Zainal mungkin sharingnya. Pak Zainal masih join? Masih Pak, masih. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya serahkan kepada Pak Zainal? Tuh, langsung saja Pak ya. Saya jadikan presenter Pak. Oke, silakan Pak Zainal. Terima kasih Pak. Dan saya dulu. Abe, kelihatan. Kelihatan Pak. Jelas Pak, jelas. Oh, jelas Pak. Ya. Jadi kalau untuk Quiperschool itu kita tinggal login di portalnya di quiperschool.com. Sama dengan psikologi dengan Edmodo, karena ini berbahasa Indonesia, jadi kita sudah familiar sekali. Di sini ada portal guru, ada portal siswa, ada juga portal untuk orang tua. Tapi nanti kalau siswanya sudah punya kelas, bisa digabungkan ke akun orang tuanya. Nah, terlebih dahulu kalau kita seorang guru, ya kita pilih ini, portal guru. Ya, langkah awal Pak ya. Langkah awalnya sama dengan tadi. Iya. Jadi kalau sudah punya akun, tadi kan sign in, kalau belum, berarti kita pilih bergabung. Agak lambat karena cuma pakai HP. Oh, sharing kota Pak. Sama. Posisi di mana Pak, di rumah? Sama. Di Pinrang. Oh, di Pinrang. Di rumah di Pinrang Pak. Oh, di Pinrang gimana Pak? Selesai juga Pak. Di PK Bata Pak. Oh, jauhnya Pak. Saya di Cimpah, di Akajang. Oh di Akajang. Ya, saya Pak. Sama jauh nih kayaknya. Lama saya di PK Bata saya Pak kerja. Atau bagaimana Pak? Di mana Pak? Di Dolok. Setelah SMA di Betoing. Aduh, masih login ini. Oh. Jadi itu kita siapkan email juga, email yang aktif yang bisa dibuka. Oh iya. Ini kenapa lo? Oh iya, sudah terbuka Pak. Oh jadi tunggu dulu sebentar Pak. Ini Quiperschool, cocok juga untuk di universitas ya Pak? Kira-kira? Quiper itu fokus ke SMP, SMA Pak. Oh iya. Tapi sebenarnya bisa juga untuk lembaga. Iya. Nah, nanti saya jelaskan dulu. Oh iya, silakan Pak. Ya seperti biasa kita pilih, kalau bapak ya ibu. Iya. Oh, berbahasa Indonesia. Misalnya di sini Andi Tendri. Iya. Tendri. Email. Ya, siapkan email. Jadi saya ada email mahasiswa email.com. Ya. Ya, silahkan buat kata sandi. Nah, di sini ada aturan penamaan kata sandi. Kata sandi harus minimal 6 karakter, terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Ya, silahkan buat. Ya, kombinasi huruf dan angka Pak ya? Angka. Iya.
Oh, ini bagus karena ada juga nomor telepon, Pak ya. Ya, masukkan nomor telepon. Ya, saya masukkan nomor HP yang belum pernah saya pakai. Lanjut. Ya, di sini silakan pilih kita tinggal di mana. Ya. Sulawesi Selatan, Ya. dan Rapang. Masukkan nama sekolah. Kalau di sini kayaknya sudah ada semua. Saya sudah. Kalau misalkan ada sekolah baru, Pak, seperti kemarin psikologi juga, Pak. Ada. Ada. Nanti kalau misalnya tidak ada, nanti tambahkan. Oh, iya. Oh, seperti psikologi Tambahkan. kemarin, Pak ya? Iya, sama. Oh, iya. Ada, tambahkan. Ada. Iya. Tapi kalau kita sudah tambahkan itu tidak langsung masuk ke database-nya. Iya, kita harus hubungi CS-nya. Ada CS-nya, ya nomor WhatsApp. Iya. Bisa juga ditelepon. Untuk segera diverifikasi. Iya. Oh, iya. Prop masuk ke database-nya. Oh, iya, Pak. Iya. Nah, oh, iya. Di sini sudah ada nomor HP dengan nama sekolah, itu sudah lengkap dengan alamat sekolah yang kita tuju. Iya. Kemudian lanjut membuat akun. Ya, di sini untuk menu baru ada 3. Di sini aslinya ada 6. Di sini. Nah, di sini kita silahkan masuk ke email yang tadi untuk mengecek atau mengkonfirmasi bahwa kita sudah mendaftar di sini. MA 7. Jadi saya harus masuk ke email yang tadi, buka dulu, konfirmasi. Oh, iya. Enggak, bukan ini. Belum, saya keluar dulu ke. Oh, lebih anu Pak ya, karena kalau biasa bisa email biasa saja, tapi pasti kemudiannya diminta lagi Saya harus keluar dulu di email yang ini. Iya. Logout, semua akun, saya masuk ke email yang sudah saya masukkan tadi. Dan masuk lagi. Gimana kalau mau masuk? Di add saja, Pak. Bisa double itu. Ya, gunakan akun. Betul. Ya. Mudah-mudahan saya tidak lupa sandinya ini. Gmail.com. Oh, mungkin sudah pernah. Oh, jadi harus dikonfirmasi dulu, Pak ya, tidak bisa langsung jalan. Tidak bisa langsung jalan. Harus dikonfirmasi. Oh, iya. Aduh. Oh, harus konfirmasi dulu baru ikut, baru bisa. Bisa juga tidak. Ya, ini. Bisa juga tidak. Sudah konek setiap sekolah itu ada. Oh, bisa masuk. Iya. Nah, ini cara yang pertama untuk mengkonfirmasi. Cara yang kedua yaitu dengan menghubungi ambasador setiap sekolah. Ada kebetulan saya ambasadornya sekolah saya, maka kita hubungi masing-masing admin. Oh, jadi memang setiap sekolah ada, Pak ya?
ada adminnya, ada caranya. Jadi saya kan kebetulan saya adminnya, Iya. jadi saya cukup masuk misalnya ini. Oh, memang sudah ada ditunjuk Pak ya, setiap sekolah ada admin setiap sekolah. Kalau sekolahnya belum ada adminnya, Iya. nanti kita bermohon supaya dijadikan admin. Jadi caranya cukup siapkan KTP, scan KTP, kartu identitas guru, Iya. dengan nomor handphone yang bisa dihubungi. Jadi saya tinggal masuk ke pengelolaan tadi, kemudian cari guru yang mau masuk di sekolah saya. Oh, iya iya iya. Tadi ada Andi Tendri, saya cari dulu, biasanya di bawah. Oh, iya iya, iya di sana ya. Betul. Ini. Betul. Nah, jadi sini Tidak belum disetujui. disetujui menjadi guru. Iya, belum Jadi di-approve. biasa Pak. Iya. Biasa ada siswa itu biasa mau menjadi guru. Karena kalau dia masuk menjadi guru, dia bisa melihat soal-soal yang sudah dibuat oleh guru. Jadi itu makanya harus ada admin. Admin, iya. Jadi di sini kalau memang di sekolah kita tidak ada guru itu, jadi kita tinggal hapus. Iya. Kalau kita curigai bilang, oh ada orang yang Apalagi kalau dia tidak konfirmasi, biasanya tuh guru mengkonfirmasi bahwa saya mau masuk menjadi guru tergabung di sekolah ini, ya kita tinggal ubah pengaturan. Iya. Kemudian di sini kita jadikan guru. Kalau yang terbatas itu Pak? Kalau terbatas, guru tidak bisa create konten, dia tidak bisa membuat soal sendiri, tapi dia bisa melihat soal-soal yang ada di dalam paper. Dan kita kasih akses saja menjadi guru. Kemudian kita simpan. Jadi posisinya sekarang Andi Tendri sebagai guru sudah sama dengan saya, persis dengan saya ini. Yang membedakan Andi Tendri tidak ada hak akses untuk seperti ini tadi, untuk mengupload guru lain masuk ke sekolah. Jadi ini sama-sama fungsinya ada di sini. Jadi saya ke beranda dulu. Nah, jadi di beranda ini kita bisa melihat aktivitas siswa. Nih, yang belajar siapa dan mendapatkan nilai berapa. Ini. Kemudian di kurikulum dan tugas. Nah, di sini semua mata pelajaran yang di ujian nasionalkan itu sudah ada semua, lengkap dengan video pembelajarannya, lengkap dengan bukunya. Ya, misalnya saya mau mengajar, ada juga yang tidak di ujian nasionalkan, seperti sejarah juga ada, PKN juga ada. Jadi misalnya saya mau mengajar bahasa Indonesia, karena kita di sini rata-rata bahasa Indonesia, juga bahasa Inggris. Kita ambil misalnya bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bingung bahasa Indonesia, maka kita ketik saja, cari bahasa Indonesia, cari. Maka yang muncul di sini semua yang berkaitan dengan guru bahasa Indonesia. Misalnya sekarang sudah bahasa Indonesia, bukunya itu revisi. Nah, misalnya kelas 10. Halo, Andi Tendri ada? Halo, Adik Tendri, mengajar kelas berapa, Ki? Kelas 10. Kelas 10 deh. Berarti saya pilih nih. Di mana Ki mengajar, Bu Andi Tendri? Di SMA 1, Pak. Oh, SMA 1 Pancarijang? Asik drop? Iya. Yang di Pancarijang? Yang dekat kampus. Oh. Iya. Nah, materi tak sekarang di Tendre sudah sampai di mana? Ini biografi kaidah kebahasaan. Biografi ya?
Iya, kaidah kebahasaannya. Nah ini berarti sudah ini teks biografi deh. Terus ambil, nah di sini ada bukunya bahasa Indonesia yang dibuat oleh Kuiper. Bukunya ini. Jadi semua yang ada di sini, konsep, struktur, unsur, kita tinggal download. Ya, kita download bukunya. Kemudian kita buka. Jadi ini kita tinggal bisa share ke siswa, bisa melalui WA. Nah ini ada bukunya. Berbentuk PDF nanti itu outputnya itu bukunya, Pak. Ya, PDF. Nih, sudah lengkap di sini, khusus di materi ya gitu. Nih, sudah lengkap. Nah, ini juga bisa kita kirim ke akun siswa supaya dia bisa belajar setiap saat. Nah, ini saya tutup. Kemudian kalau misalnya kita tidak sempat mengajar pada materi ini, sampai di mana tadi yang kita beri? Kaidah kebahasaan. Oh, kaidah kebahasaan mungkin masuk Unsur-unsur kebahasaan, ya. Unsur-unsur kebahasaan. Okay. Nah, misalnya saya tidak sempat mengajar di sini, saya tinggal kirim video ini ke siswa, tinggal play. Nah, ini contohnya, ada gurunya yang mengajar menggunakan sistem mind map. Ya, mind mapping. Ya. Oh, tapi ini seperti materi begini memang sudah disediakan dari Kuiper begini, Pak? Atau ya, sudah disiapkan oleh Kuiper, Pak. Oh, jadi lebih lagi, Pak ya? Ya, lebih lengkap sekali sebenarnya, cuma jarang orang tahu. Ya. Artinya memudahkan guru lagi. Ya, lebih memudahkan, Pak. Betul. Kalau tadi di psikologi dengan Edmudo kita yang baru buat sendiri. Nah, betul. Artinya di sini juga. Iya. Nah, misalnya bahasa Inggris juga sini lengkap. Iya. Tapi di sini pendidikan agama tidak ada. Untuk membuat sendiri sama tadi seperti psikologi dengan Edmudo, dia ada namanya read content ini, quick read. Dia juga menyiapkan seperti itu. Kalau di sini kebetulan saya juga pernah disuruh mengajar prakarya, maka konten-konten mata pelajaran prakarya saya buat di sini semua sampai 2 semester. Jadi kalau kita mengajar lagi tahun berikutnya, nanti tinggal kirim-kirim ke siswa. Iya. Oh. Saya juga pernah. Nah, kalau yang ini mata buatan guru mata pelajaran yang lain. Misalnya saya pernah mengajar prakarya. Prakarya tidak ada di situ tadi. Saya tinggal cari buku saya. Nah, ini. Kelas 10. Ini tapi nanti bisa bikin sendiri sesuai tadi ada di sini. Jadi kita juga bisa bikin sendiri. Jadi pertanyaan jadi ini semua materinya, semua anunya memang sudah tersedia di Kuiper, Pak ya? Kalau yang sudah disiapkan Kuiper itu dia mengikuti kurikulum yang ada di Indonesia seperti dulu kan ada kurikulum 2006. Iya. Nah, ini ada 2006, kemudian berubah menjadi 2013. Betul. Kemudian berubah lagi menjadi revisi. Iya. Di sini juga dia menyiapkan soal-soal ujian nasional 10 tahun terakhir dengan pembahasannya. Di sini ada juga SMP, bahkan ada juga video-video pelatihan guru. Kita juga bisa uji potensi. Terus ini dulu ini awalnya berbayar semua yang ada video-videonya ini. Tapi setelah entah apakah dibeli oleh pemerintah atau pemerintah yang bayar
semenjak belajar di rumah, semua ini dibuka. Oh. Ini tidak gratis. Ini dibuka. Ini dulu tidak ada semua ini. Ini Pak, yang ada paket-paket begininya ini dulu berbayar. Ini. Nah, kemudian ya karena kita adalah seorang guru, maka kita harus masuk ke dalam kelas. Jadi supaya memudahkan siswa melihat semua materi-materi yang kita mau ajarkan, seperti tadi Andi Tendri, nah itu Andi Tendri tinggal mengajarkan siswa buat akun di portal siswa tadi. Kemudian buat kelas. Nah, untuk membuat kelas kita masuk di sini. Daftar kelas. Iya. Lebih mudah sekali sebenarnya ini, Pak. Iya. Baik berbahasa Indonesia. Iya. Kemudian ini Buat buat kelas baru. Iya. Kelas berapa diajar, ya. Jadi sebenarnya di SD juga bisa. Nah, cuma yang disiapkan itu Kuiper baru SMP dengan SMA. Iya. Nah, karena ada create kontennya, maka lembaga-lembaga lain pun juga bisa meng-create sendiri dia punya materi seperti tadi Moodle dengan psikologi. Iya. Jadi Andi tadi mengajar di kelas 10. Bisa dibedakan warnanya. Ya. Kalau kita mengajar kelas 11, kelas 10, kita pakai ini kelas 10 warna ungu misalnya. Ya. Bisa di bahasa Indonesia. Ya. Bisa diikuti namanya, biar gampang dikenal oleh. Kemudian simpan. Nah, untuk menggiring siswa masuk ke kelasnya, sebenarnya itu siswa gampang sekali membuat akun. Saya cari kelasnya tadi yang ditentri. Ini. Oh, iya. Ini dia kode kelasnya. Ya. Jadi pada saat siswa sudah masuk di akunnya, tinggal dikasih kode kelas. Iya. Tinggal kode kelas. Iya. Maka secara otomatis dia bergabung. Jadi kalau 10 kelas kita buat, maka kode kelas beda-beda. Beda-beda. Ya, kalau suatu saat ini kita ingin rubah, ya kita tinggal masuk sini pengaturan. Ubah. Tinggal dirubah kembali. Ya, tadi. Nah, misalnya sudah kelas ini kita tidak gunakan lagi, kita bisa hapus. Ini pengaturan. Hapus, ya. Kemudian arsip. Jadi kelas kita tidak langsung dihapus, sama dengan kalau kita menghapus file di tempat Windows, sampah ya. Iya, bank sampah dulu, nanti dibersihkan bank sampah baru hilang selamanya. Sama dengan diarsipkan saja dulu. Iya. Karena suatu saat biasa ada siswa mau melapor, Pak, kenapa tidak ada nilai? Oh, iya. Jadi kita buka arsip saja. Nah, itu. Nah, kemudian kita masuk ke kelas. Nah, ini misalnya saya buka kelas saya. Nah, misalnya bahasa Indonesia saya mengajar kelas 11. Saya mengajar bahasa Indonesia ini kelas 11 ini 1. 25 orang ya, Pak ya. 25 orang ini misalnya ini 2 orang. Nah, kebetulan sebelum libur ini saya sudah sempat melakukan 2 kali ulangan harian yang harusnya 4 kali. Tiba-tiba kita libur seperti ini. Nah, jadi untuk melihat saya dulu karena ini sudah ulangan. Di sini kita bisa melihat misalnya ulangan hari yang pertama. Ya, ini nilainya siswa yang kalau ingin jujur, maksudnya kalau saya
saya pakaikan lagi aplikasi pihak kedua biar siswa kalau ulangan biasanya kan kalau pakai HP masih bisa buka aplikasi lain. Iya. Nah ini saya pakaikan aplikasi Exambro untuk handphone. Saya masukkan linknya Kuiper di situ. Jadi pada saat dia ulangan dia tidak bisa ngapa-ngapain selain aplikasi yang dibuka itu. Jadi dia tidak ada komunikasi lagi ke WA. Pokoknya dia hanya fokus ke aplikasi ini karena kapan dikasih keluar maka dia keluar juga dari sistem. Oh iya. Tidak bisa dilanjutkan. Iya. Sama juga dengan yang dosen-dosen yang menggunakan Classroom sebenarnya itu bisa dia kunci. Tapi ya nanti kita berbagi. Iya. Jadi di sini ada nilainya siswa yang kita ajar. Kebetulan saya menggunakan multiple choice, tapi ini murni nilainya siswa. Tidak ada artinya dia tidak melihat buku, tidak ada komunikasi lagi ke teman-temannya karena saya kunci. Nah, ini kita bisa download hasilnya. Cetak ya. Atau bisa langsung cetak. Atau unduh ya. Kalau kita mau download tinggal unduh. Maka dia terunduh dalam format Excel. Nah, kemudian kita juga bisa melihat analisis siswa. Misalnya analisisnya ini sama Akbar, kenapa dia dapat nilai 23, di mana soal yang dia anggap susah. Ini analisis perorangan. Nanti juga ada analisis seluruh, di mana kita bisa melihat soal yang tersulit yang dikerjakan anak-anak. Ini baru satu orang, saya tinggal klik saja. Nah, di sini kita bisa melihat jawaban yang telah dikerjakan oleh Ahmad Akbar. Misalnya tadi di ulangan harian pertama. Biasanya itu ini. Nah ini. Jadi soal yang dikerja Ahmad Akbar tadi itu di soal nomor 1 harusnya ini agama, dia pilih moral. Ini analisisnya. Oh iya. Per soal. Nah ini analisis untuk satu orang. Jadi ada juga nanti analisis per kelompok dalam kelas itu. Gitu. Melihat soal-soal yang tersulit yang dikerjakan oleh siswa. Nah, saya kembali ke ini. Nah, di sini juga ada statistik. Atau saya langsung dulu masih di sini, saya ke bawah. Nah, saya kembali tadi ke ini soal-soal. Untuk soal-soal yang ada di sini itu sudah dibuat sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Namun kalau kita menemukan kesalahan itu kita bisa langsung lapor di CS-nya atau bisa langsung kirim pesan di menu yang ada di setiap soal tugas. Nah, nanti semua tugas-tugas yang diberikan siswa yang masih aktif akan berada di sini. Kemudian tes penilaian. Nah, di sini kita bisa lihat kelas-kelas yang kita sudah buat dan kita misalnya saya ingin kirimkan soal tadi kelas 10. Ini berlaku secara umum. Jadi kita misalnya tadi ini kelas 11. Acak topik yang diisikan, artinya diacak kalau kita nomor 10 mungkin bisa saja di tempat di yang lain nomor 1. Nah, durasi. Nah, di sini durasinya itu ada 7 hari, 14 hari, 1 bulan, atur sendiri berapa hari. Nah, tapi kita bisa akali misalnya
sama waktu kita meet semester kemarin waktunya cuma 60 menit. Nah, di sini tidak ada 60 menit. Nah, jadi caranya itu kita menggunakan yang namanya sistem tarik soal. Setelah 60 menit terkirim soal, kita download hasilnya baru kita hapus, maka secara otomatis di akunnya siswa itu terhapus. Kalau dia sudah mengerjakan, nah, semua nilainya akan masuk yang kita sudah download. Tapi ini hanya secara umumnya, nanti ada secara khususnya per kelasnya. Jadi saya jelaskan saya dulu ini. Kemudian statistik. Nah, di sini kita bisa lihat perkembangannya siswa. Dia sudah mengerjakan soal, misalnya kita sudah pernah kasih tugas, ada filternya juga, hanya bahasa Indonesia. Nah, kita bisa melihat berdasarkan ini saya kasih umumnya saja. Nah, kita bisa melihat di sini dia sudah menyelesaikan berapa topik yang dikuasai, maksudnya dia sudah menyelesaikan dan berhasil mendapatkan nilai 100, artinya dia sudah jawab semua dengan benar. Nah, ini adalah kan ada soal yang bisa diulang, nilai pertamanya itu ini, meskipun dia ulang sampai 100 kali sampai mendapatkan nilai full 100, maka nilai yang terkirim ke kita adalah tetap nilai yang pertama. Nah, ini berdasarkan tugas. Kita juga bisa analisis tugas yang sudah dia kerjakan. Nah, seperti tadi yang saya bilang, yang dianalisis adalah bisa per kelas. Kita bisa menemukan soal-soal yang tersulit yang dikerjakan oleh siswa. Nah, tapi ini jarang saya praktekkan. Tapi kalau misalnya saya gagal dalam mengajar, saya biasa introspeksi diri di sini. Saya mau melihat soal mana yang sudah saya jelaskan gampang dijawab siswa, atau soal yang mana yang sudah saya jelaskan tapi masih tetap dijawab siswa dengan tidak benar. Nah, daftar kelas. Nah, di daftar kelas ini semua kelas-kelas yang kita sudah create, karena saya admin maka saya bisa melihat kelas-kelas yang sudah dibuat oleh guru lain karena saya admin. Kurang tahu kalau misalnya, tapi pernah saya lihat akun teman, dia juga bisa sebenarnya melihat kelas yang di akunnya, kelas yang dibuat oleh guru lain, cuma dia tidak ada ini pengaturan dengan arsip. Oh ada ini ubah dengan arsip ada, cuma dia tidak bisa menghapus. Nah, untuk melihat detail misalnya ini tadi, kalau misalnya itu sudah ada siswa yang masuk di kelas itu, saya bisa lihat di sini. Ini, atau saya pilih kelas yang lain saja di kelas saya. Saya cari dulu bahasa Indonesia. Nah, ini lihat detailnya. Cari yang terakhir saya kasih ini. Tanggal 13 bulan 3. Kalau tidak salah kita libur tanggal 14, berarti sehari sebelum libur ulangan ini. Nah, pada saat proses ulangan berlangsung, sama halnya kalau kita UNBK, kita bisa melihat siapa yang sedang mengerjakan, siapa yang belum memulai. Nah, jadi kita tinggal, misalnya kita mau melihat siapa yang sedang mengerjakan, tinggal kita hilangkan checklist yang ini, checklist sendiri, maka yang sedang mengerjakan muncul di sini. Yang belum memulai, nah kebetulan ada yang tidak ikut karena sakit waktu itu, makanya ini muncul. Nah, yang sudah selesai, ini ada status selesai mengerjakan.
mengerjakan satu topik, dia kerjakan per tanggal berapa, jamnya juga ada. Nah, misalnya saya mau lihat jam 70, tapi ini juga ada analisisnya. Nah, sama dengan yang tadi. Selanjutnya saya masuk ke daftar kelas sudah siswa. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah sedikit-sedikit siswa lupa sandinya, terus bikin akun lagi. Ya. Nah, jadi kita, karena ini sering saya alami, jadi di pertemuan awal kita bilang ke siswa yang lupa sandinya tidak usah bikin akun lagi. Karena kapan kita lupa tanya itu biasa dalam satu kelas akunnya sampai 5, sampai 4, karena kalau lupa lagi bikin lagi sampai dia berhasil masuk. Nah, jadi kita sampaikan ke siswa, jadi kalau ada yang sudah buat akun dan berhasil masuk ke kelas, tidak usah lagi bikin akun yang baru. Nah, cukup hubungi guru mapelnya atau guru admin seperti saya untuk melihat sandinya, bukan melihat, membuatkan sandi yang baru. Misalnya dia berada di kelas saya tadi, cari dulu kelasnya, bahasa Indonesia ini ya, misalnya namanya Darmawati, kita cari. Bisa juga kita langsung kalau kita tidak mau pusing, langsung saya cari, maka semua yang ada di kelas itu muncul namanya. Nah, kalau kita sudah temukan, misalnya Sukma, kita tinggal masuk ke pengaturan, ubah sandi. Jadi ini nama penggunanya kita suruh catat. Ini dia yang bikin ini. Kemudian kita buatkan sandi yang baru dan tentunya harus mengikuti syarat ini. Kita suruh catat, kemudian ubah sandi. Iya. Nah, itu pokoknya itu yang sering terjadi di siswa. Sedikit-sedikit lupa sandi. Nah, kemudian saya kembali lagi ke siswa. Nah, terkadang juga ada siswa pindah atau berhenti sekolah. Misalnya tadi saya Indonesia. Nah, misalnya ini Muhammad Ismail Samsudin sudah berhenti sekolah, kita tinggal checklist saja namanya. Kalau misalnya ada 2, kemudian ini hapus dari kelas. Kelas yang mana ya? Kelas yang saya yang tadi bahasa, cari nama kelasnya di sini. Ini. Nah, maka secara otomatis dia sudah tidak berada di dalam kelas tersebut. Ini. Buktinya itu kalau tidak ada nama kelasnya, dia tidak ada di situ seperti ini. Dia tadi berada di 11 IPS 1 Bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah tidak ada. Nah, kemudian saya masih di siswa. Jadi di sini siswa itu ya manajemen siswa, mulai dari sandi, kelasnya. Iya. Nah, kemudian pengelolaan. Nah, di sini juga tadi kalau ada ini guru tadi saya sudah jelaskan. Ini ada. Jadi kita bisa melihat siapa guru yang misalnya ini 2017 akunnya terakhir dia buka. Ada juga ini 2019. Berapa Ada tahun? juga ini 1 Februari 2020.
Ada juga ini yang baru 11 April. Berarti yang tentu kita bisa melihat di sini berarti yang baru artinya dia masih aktif menggunakan kelas. Nah, tadi di sini juga kita bisa melihat kode kelas. Bisa juga kita, karena saya admin, jadi saya bisa hapus kelas-kelas yang tidak digunakan oleh pemiliknya dengan cara tadi melihat kapan terakhir dia login. Kemudian di sini, nah ini adalah sekolah saya yang bisa saya ubah karena saya admin. Tapi ini data yang ini data dari Kuiper, artinya ini hanya Kuiper yang bisa mengupdate kembali di database-nya. Tapi kalau saya ingin, saya hubungi saja customer service misalnya kalau ada yang salah di sini, termasuk ini. Nah, kemudian yang lama itu dijelaskan yang ini create konten, nggak bisa, ini harus 1 hari ini kalau create. Ya. Harus ada Ini. pelatihan. Nah, ini biasa kalau saya bilang, Harus ada pelatihan ya, khusus, Pak, kalau ya. saya pelatihan khusus kalau untuk create, karena ini kita harus bikin buku. Oh, iya. Sama dengan tadi Edmodo, kita juga bisa masuk di sini yang berbentuk PDF. Ya, betul. Garis besarnya saja, misalnya pendidikan agama Islam, karena tidak ada di situ. Pendidikan agama kelas 11. Buat. Oh, ya, tambahan uraian singkat materi. Iya. Nah, kita bisa juga ini ada, kalau misalnya ada format PDF-nya yang seperti BSD, buku elektronik itu kita bisa unggah di sini. Kalau ada bentuk PowerPoint, bisa juga kita unggah di sini supaya siswa bisa menggunakannya. Nah, ini yang lama yang dijelaskan ini, yang harus pelatihan ini. Tapi kalau guru-guru muda ya paling 2-3 jam itu bisa. Tapi kalau guru senior ya setengah masih kasihan. Nah, tim. Nah, di sini bisa saya atur siapa-siapa guru yang bisa menjadi writer, maksudnya penulis. Biasanya itu dia melapor, kalau dia sudah melapor dia membuat buku sendiri, saya tinggal tambahkan, cari nama di sini baru tambahkan di sini. Kalau ada guru yang hanya ingin melihat-lihat saja buku tersebut tanpa mengedit, bisa ditambahkan di sini editor. Nah, editor itu mengenai judul-judulnya saja, tapi kalau isinya saya tidak berhak. Kalau untuk mempublish bisa kita tambahkan siapa guru-guru yang bisa. Tapi sebenarnya tanpa dimasukkan di sini, semua guru bisa mempublish soal-soal yang dia buat. Nah, saya kembali ke beranda. Nah, di sini akan selalu ada update kabar dari Kuiper. Ini termasuk ini Telkomsel lewat Wikipedia telah gratiskan untuk pengguna Kuiper. Iya. Jadi kalau ada update baru dari Kuiper, entah itu lomba, karena Kuiper itu selalu mengadakan lomba antar siswa seluruh Indonesia. Karena ada 3 negara yang paling aktif menggunakan ini adalah Indonesia, Thailand, Filipina. Kuiper sendiri ini kalau tadi Edmodo dari Amerika, kalau Kuiper itu aslinya dari Jepang. Oh. Jadi yang buat ini adalah Jepang, kemudian dibawa ke Thailand dan Filipina. Nanti mahasiswa-mahasiswa Thailand dan Filipina yang mengadaptasi masuk ke Indonesia pada tahun 2014. Kebetulan dulu itu saya diundang di Jakarta, itu di JDC, Jakarta Design Center, untuk peluncurannya ini.
Dan untuk Indonesia Timur kebetulan saya yang dipercayakan untuk ambasadornya waktu itu untuk mempromosikan ke guru-guru Indonesia untuk wilayah timur. Jadi Kuiper sendiri itu selalu berusaha memberikan hadiah kepada siswa dengan cara biasanya ada di sini pengumuman. Ya akun siswa juga selalu ada, misalnya kalau sekarang itu adalah tryout untuk ikut SNPTN yang menghadapi ujian nasional kemarin ada semua di sini, tapi karena ini yang lagi tren lagi maka dia tidak ada, dan hadiahnya itu tidak tanggung-tanggung. Siswa saya pernah mendapat hadiah 15 juta dari lomba yang disiapkan ini. Pernah juga bertanding melawan Filipina, Thailand, tapi secara online ya. Kita di siswa kita siapkan misalnya 5 orang, kemudian dibikinkan kelas siswa dari Thailand, siswa Filipina, dari Jepang, silahkan kerja soal itu tentunya sudah ditranslate sesuai dengan bahasa masing-masing, kemudian dikerjakan. Siswa yang paling tinggi nilainya ya langsung secara otomatis muncul seperti tadi daftar nilai yang saya perlihatkan, nilai-nilainya langsung keluar setelah submit, dikirim tugasnya. Nah, kita sendiri di sini bisa melihat nilai-nilai siswa tadi, aktivitas kalau di Facebook notifikasi ini juga ada. Nah, jadi untuk melihat negara-negara yang pakai ada di sini, ini paling Spanyol, bahasa Indonesia, Jepang kalau tidak salah ini. Cuma saya tidak tahu kenapa tidak ada bahasa Thailand dan Filipina. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang saya bisa berikan, Pak. Oh iya. Itu ke depannya itu saya bisa share lagi. Banyak kok yang bisa di-share lagi di sini. Siap, Pak. Saya ambil alih kembali, Pak ya. Iya. Oke, itu tadi luar biasa. Bertambah lagi ilmu kita tentang pengalaman di LMS, Learning Management System. Jadi sudah ada 3 lagi ini yang kita kurang lebih kita sudah ada wacana-wacana untuk kembali kemudian kita kembangkan. Yang kemarin itu psikologi, yang barusan tadi itu ada Edmudo dengan Kuiper School. Kalau saya rasa Kuiper School itu sudah bukan lagi mungkin hal baru kalau Bapak dan Ibu di sekolahnya sudah terapkan, apalagi sudah lengkap semua. Apalagi kalau sudah lengkap semua. Oke, kayaknya ini sudah lewat sekali juga. Didengar Bapak Ibu ya? Didengar, Pak. Oh iya. Iya. Jadi Kira-kira kapan kuliah face to face orang, Pak? Belum ada info dari kampus. belum ada, Pak. Jadi mengikuti saja sepertinya pemerintah. Jadi karena bahaya juga kalau kita jangan sampai kita dari pemerintah. Jadi mengikuti saja. Ya, mengikuti saja instruksi dari pemerintah. Kalau sudah ada arahan bilang mungkin pandemi ini sudah mereda-reda, sudah bisa ya. Tapi kalau saya lihat ini mungkin masih ada perpanjangan lagi nih karena bertambah terus lihat. Iya, Pak. Hampir 5.000. Iya, bertambah terus karena hasil penelitian saja beberapa bulan yang lalu itu ini kemungkinan minggu ke-3 ke-4 itu puncak-puncak secara statistik. Kalau misalkan treatment yang ada masih begitu-begitu saja. Jadi intinya tetapi di luar dari itu saya rasa luar biasa Pak, seandainya mungkin artinya ada dampak positif juga dari corona, karena seandainya juga mungkin tidak ada musibah seperti ini, mungkin banyak orang yang artinya tidak mengetahui beberapa sistem pembelajaran di berbasis daring
dan juga mungkin tidak ada usaha untuk mempelajari itu, Pak. Luar biasa. Jadi di balik dari Betul. di balik dari musibah yang ada, insya Allah akan ada juga dampak positifnya kepada kita juga. Jadi luar biasa, banyak sekali informasi-informasi terkait pembelajaran berbasis e-learning di tengah-tengah pandemi ini. Jadi yang tadinya kita dosen saja, Pak, dosen saja, yang tadinya mungkin seandainya mungkin tidak ada dampak begini, mungkin tidak ada yang mau belajar terkait sistem-sistem berbasis e-learning. Mahasiswa pun juga saya rasa artinya mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan ada artinya ada usaha bagaimana caranya untuk mengejar ketertinggalan juga. Mungkin kalau misalkan sudah diumumkan akan ada ujian seperti ini, yang tadinya mungkin acuh tak acuh, mau tidak mau dia artinya wah kalau ini sistem ini artinya tidak ada perasaannya. Oke. Iya, Pak. Iya, oke. Jadi alhamdulillah untuk pertemuan kali ini, pertemuan kelima. Jadi masih ada satu kali kita sharing secara praktikum, insyaallah hari Jumat. Yang kemudian nanti hari Jumat ini kita akan sharing kembali beberapa aplikasi-aplikasi. Serasa banyak aplikasi, beberapa yang kita akan sharing yang mungkin bisa bersentuhan langsung dengan kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu di sekolah, terkait aplikasi evaluasi yang berhubungan dengan evaluasi ataukah testing. Jadi ataukah testing. Misalkan kemarin terkait misalkan Plickr, ada contoh Plickr, nanti ada kuis-kuis yang kita tetapi kayaknya kalau Plickr itu harus berhubungan nanti dengan siswa. Tapi sebaiknya juga kita tahu ada juga mungkin aplikasi kuis Pak ya, yang di Quizy. Mungkin sudah biasa Bapak Ibu ya, Quizy. Yang kita membuat kuis, yang kita membuat sendiri kuis di yang seperti model ini. Saya coba share dulu. Ini mungkin pernah lihat Bapak Ibu ya, kuis. Mungkin keserian juga sudah biasa mungkin. Ada Kuising. kuisis mungkin seperti ini kan sudah biasa. Iya. Ya. Kita misalkan membuat ini kan salah satu juga fasilitas yang fasilitas yang ada di internet yang bisa sebagai media untuk mengevaluasi sejauh bagaimana pemahaman dan aktivitas siswa, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Yang jelas begini, ada tugas terapan dari saya nanti, di samping nanti ada tugas comprehension, pemahaman secara teori sedikit. Namun kemudian yang diharapkan juga adalah ada kombinasi antara tugas tugas terapan dengan pemahaman secara tertulis dari Bapak dan Ibu. Kalau tugas terapan, saya ulangi, silakan Bapak Ibu pilih saja. Silakan Bapak dan Ibu pilih aplikasi yang sudah apakah yang sudah kita jelaskan dan diskusikan bersama, seperti Psikologi ataukah Edmodo ataukah Google Classroom dan ataukah Kuiper. Silakan disiapkan saja Bapak dan Ibu, dibuatkan tutorialnya. Jadi silakan Bapak dan Ibu buatkan tutorial sederhana melalui media perekam mulai dari bagaimana membuat sebuah kelas, membuat akun, membuat kelas, dan ada input materinya di dalam hingga tesnya. Jadi kita buat tutorial sederhana yang dimulai yang mengkombinasikan nanti beberapa aplikasi LMS, juga mungkin aplikasi untuk evaluasi pembelajaran di dalamnya. Jadi misalkan mulai tadi membuat akun, setelah membuat akun nanti membuat kelas. Jadi sudah ada kelasnya. Setelah ada kelasnya kita merancang beberapa materi pertemuan di dalamnya, hingga bagaimana nanti proses evaluasi yang ada di dalamnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bisa Pak ya, Bu ya?
Pak. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Halo. Iya, halo, Ibu Fitri, Ibu Jumi. Ya, silakan Ibu Jumi. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Iya, jernihnya, ya. Ini permasalahan Pak terkait dengan saya di sini. Ya, Karena pembelajaran online, terus terang Pak, baru kali ini saya terapkan pada saat pandemik ini. Dan ini kendala di lapangan saya hadapi sampai sekarang Pak. Jadi kita guru dituntut terus melakukan pembelajaran iya. dengan berbagai cara, baik itu dengan WhatsApp, Messenger, dan yang terakhir saya coba-coba pakai Google Classroom. Ya. Kemudian yang kemarin saya coba-coba pakai Zoom. Ya. Semua menghadapi kendala Jaringan. berat Pak. Bukan faktor jaringan Pak. Anak-anak itu kalau di saya di sini Pak, dan atau karena saya ini jauh, ya anggap pegunung. Iya. Siswa-siswa itu masih punya yang tidak memiliki HP, jangankan data, HP saja dia tidak punya. Wah. Bahkan kemarin itu ada siswa saya datang ke rumah bertamu, minta nomor telepon. Kenapa bilang mau ikut pembelajaran? Kasihan sekali Bang. Jadi kenapa tidak ada HP Bu? Cuma nebeng sama omnya. Jadi itu permasalahan yang sangat tanya kita mau membelajarkan secara tuntas, tapi karena kita masih fasilitas ya. 3 hari, ya. 1 minggu tidak ada yang ada pun yang join itu palingan 7 orang, 10 orang, begitu Pak, tidak setuntas dengan yang di kota. Betul. Jadi terkadang mau mencoba yang hal-hal yang baru kepada mereka, tapi fasilitas yang tidak mendukung. Iya Pak. Iya. Udah yang ribet lah. Mulai misalnya Google Classroom, baru bagaimana memberikan kode. Ya itu lambat itu Pak, pokoknya butuh waktu untuk menjawab di pertanyaan-pertanyaan mereka. Tapi kita selangkul tidak boleh menyerah Pak. Pokoknya kita harus coba terus. Betul, sekreatif bagaimanapun dan inovatif. Diam, pokoknya kita harus bagaimana pembelajarannya tetap jalan ke siswa Pak. Itu. Kemudian untuk Pak Senal, saya juga tertarik. Sebenarnya ini Pak Senal sudah lama saya coba-coba login, tapi tidak berhasil. Oh ternyata tadi ada yang paling pertama sekali konfirmasi dulu. Itu yang saya tidak tahu. Nanti di sini saya dapatkan tadi. Wih, luar biasa. Pak Senal harus ada konfirmasi dulu baru sebelum login ya, tidak langsung masuk login. Jadi ribet juga ini. Ya ribet. Tapi kalau kita sudah mengerti, ya banyak untung yang bisa kita dapat. Iya. Terus yang saya, Pak, bagaimana saya ini? Kan tadi di situ di Quick School harus ada admin. Iya. Ada admin kita nggak Bu? Ada admin di sekolahnya Bu? Tidak ada. Oke. Oh bisa konsultasi. Bisa konsultasi dengan Pak Sainal ini. Pak Sainal ini yang backup. Ya, nanti saya kasih nomor yang dihubungi. Ya. Yang penting dulu siapkan dulu KTP, scan KTP. Ya. Kemudian scan identitas guru, bisa kartu NUPTK, kartu PGRI, atau kartu Ikatan Guru Indonesia. Ya, Ibu Jumi yang bisa menjadi admin. Bagaimana Bu? Ya, nanti kita jadi admin di sekolah tak. Saya Pak untuk pemula, karena ini baru, saya juga belum tahu tentang Quick School. Bisa tidak saya nebeng di teman, misalnya sama yang Andi Lela kayak di Pangkajene, Udiaman kah? Maksudnya yang gabung SMP dengan SMP, SMA dengan SMA. Bisa. Jangan sendiri. Ya. Masih Bisa. Ya komunikasi dengan Pak Zainal yang menjadi anunya Bu. Ada guru untuk SMP Pak Sena? Ada mi guru? Ada SMP. Banyak. Ditambahkan di situ. Supaya bisa jadi masuk juga toh. Jangan menurut saya admin. Tidak bisa lanjut pembelajaran melihat semua materi kalau tidak ada admin di sekolah. Iya. Oh, harus ada adminnya. Ya. Harus berdiri sendiri ya sekolahnya. Ya, harus ada admin setiap sekolah. Kalau dulu saya bisa langsung approve menjadi admin. Tapi sekarang selesai ini kontrak, ya gitu. Ya. Harus diserahkan semua ke Jakarta. Oh, jadi harus ada admin di
Kalau misalnya cuma satu cuma tanya Pak, enggak apa-apa jadi kita aja saja dulu Nggak yang apa-apa, memulai. nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau cuma kita yang sama dulu. Awal-awal saya gunakan, cuma saya admin. Nggak masalah. Oh, enggak apa-apa. Ya, nanti akan berproses dengan sendirinya. Bergabung nanti temannya-temannya. Ya. Iya. Oke, masih ada. Pada butuh saya penjelasan ini. Betul. Terima kasih Pak. Oh iya. Terima kasih. Oke, jadi alhamdulillah sudah bertambah lagi informasi, bertambah lagi ilmu. Silakan nanti Ibu Jumi lebih kembangkan lagi nanti intens komunikasinya dengan Pak Zainal untuk proses menggeluti Kuiper School ke depannya. Baik. Yang perlu saya sampaikan, Ya. video-video yang ada di situ bisa sebenarnya kita download, Nah, supaya siswa tidak keluar kotanya banyak, jadi kita download. Tapi ini aturannya sebenarnya tidak boleh karena itu pelanggaran hak cipta. Iya. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi ya enggak apa-apa lah. Yang penting jangan diupload di media sosial. Iya. Betul. Seperti itu. Oh iya. Oke, masih ada mungkin dari Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Siapa tahu misalkan masih ada sebelum kita tutup. Ada pertanyaannya tadi Bu Diaman. Ibu Diaman kenapa, Bu? Adakah katanya untuk SMP? Ya pasti ada. Bagaimana caranya kalau mau bergabung, ya itu tadi harus ada admin. Kalau bisa Bu Diaman mungkin mengajar di SMP. SMP berapa Ibu Diaman? Sama nanti dengan SMP 3, Pak. Saya kira ada Pak Mahludin di sana. SMP 3 Pangsit. SMP 3 Pangsit, Ibu Diaman? Halo? SMP 3 Pangsit, Pak. Halo. Iya, SMP 3 Pangsit, Bu. Iya. Ada Pak Mahludin di situ? Iya, SMP 3 Pangsit. Iya. Sama Pak Mahludin, Bu ya? Oh, admin kan? Untuk SMP 3 Pangsit belum ada adminnya. Oh, belum ada adminnya memang. Belum. Oh, iya. Iya. Belum ada. Kalau SMP 2 ada Ibu Buli. SMP 1 ada Ibu Nursia Nasir. SMP 3 belum. Oh, iya. Ya. Oh, iya. Oke, mungkin masih ada Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan. Kalau misalkan tidak ada, insya Allah hari Jumat lagi kita akan ketemu dengan saling sharing lagi terkait evaluasi bagaimana beberapa aplikasi-aplikasi e-learning baik yang offline maupun yang online untuk evaluasi pembelajaran. Baik, terima kasih banyak. Pak, Ya, sebentar. silakan Ibu Andi Tandri. Apa? Pak, saya ikuti langkah-langkahnya Pak Senal di Twitter. Tapi yang saya dapatkan tidak ada materi tes biografi. Belum kurang. Masuki di Cooper Video menunya. Cari di bawah Cooper Video. Ada. Cooper Video. Cari di bawah. Cooper Video menunya. Cooper Video ada di bawah. Jadi di bahasa Indonesia 2013 ada khusus tertulis Cooper Video. Nanti saya japri ke anunya caranya. Oh iya, oke. Oke. Kasih banyak Pak. Iya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu di pertemuan kelima ini. Tetap semangat belajar walaupun dengan banyaknya keterbatasan, terutama juga Ibu Jumi mungkin di daerahnya ini yang susah. Kita sebagai guru luar biasa sudah tetapi siswanya lagi yang mungkin diperhadapkan kita dengan keterbatasan, banyaknya keterbatasan yang ada siswa. Jadi mungkin lagi di sekolahnya sudah siap fasilitas dan sebagainya, namun kemudian setelah dia pulang jaringannya lagi. Jadi baik jaringannya, fasilitasnya, namun kemudian mudah-mudahan itu tidak mengurangi motivasi kita untuk terus berkreasi, kreatif dan inovatif dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Baik, demikian
billahi fi sabilil haq faslul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.